Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan tahun ini kita dapat menemui bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita mengambil pelajaran dari salah satu tradisi Islam Nusantara, yaitu perayaan sekaten yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Surakarta. Sebagian orang memandang budaya sekaten hanya sebagai pesta rakyat atau budaya keraton. Namun jika kita telusuri sejarahnya, sekaten memiliki nilai dakwah tauhid dan pendidikan Islam yang sangat dalam. Kata sekaten berasal dari kata syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Tradisi ini berkembang pada masa dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Beliau menggunakan pendekatan budaya untuk menarik masyarakat Jawa agar mau mendekat ke masjid dan mendengarkan ajaran Islam. Masyarakat dikumpulkan melalui pertunjukan gamelan, kemudian diajak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan bahwa inti dari sekaten adalah penguatan tauhid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Surat Muhammad ayat 19. Tauhid adalah pondasi. Tanpa tauhid amal tidak berisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi sedang memperbarui syahadat kita melalui ketaatan. Sekaten mengajarkan bahwa dakwah tidak selalu dengan kekerasan atau pemaksaan, tetapi dengan hikmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Para wali memahami karakter masyarakat Jawa saat itu. Budaya tidak langsung dihapus tetapi diarahkan dan diisi dengan nilai Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan bisa menjadi sarana kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula Imam Syafi'i dikenal dengan kaidah bahwa perkara yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dapat diterima. Ini menjadi pelajaran penting di zaman sekarang dalam berdakwah di tengah masyarakat, termasuk di desa seperti di Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya. Kita perlu hikmah, bukan mudah menyalahkan.
Sekaten selalu menghadirkan keramaian rakyat dan berbagi kalangan tua, muda, kaya, miskin, semua berkumpul. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ramadan itu bulan ukhuwah. Kita sholat tarawih bersama, tadarus bersama, berbuka bersama. Tidak ada perbedaan status sosial. Dalam hadis disebutkan yang artinya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah nilai yang bisa kita ambil Islam mempersatukan. Sekaten juga menjadi media pendidikan sejarah Islam kepada generasi muda. Anak-anak mengenal bahwa Islam datang ke Jawa dengan damai, penuh seni dan kebijaksanaan. Hasan Al-Basri berkata, takwa adalah engkau taat kepada Allah di atas saja dari Allah, mengharap pahalanya dan meninggalkan maksiat karena takut siksanya. Ramadan adalah madrasah takwa. Sekaten mengajarkan pintu masuknya adalah syahadat. Ramadan mengajarkan pengamalannya adalah takwa. Jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita hanya melihat budaya tanpa mengetahui hikmahnya. Sekaten mengajarkan yang pertama, pentingnya tauhid sebagai pondasi hidup. 2, dakwah harus dengan hikmah. Yang ketiga, Islam bisa berdialog dengan budaya selama tidak melanggar syariat. Persatuan umat adalah kekuatan. Ramadan ini adalah momentum memperkuat semua itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Tujuan akhirnya adalah takwa. Jika para wali dahulu menggunakan budaya untuk menguatkan syahadat, maka mari kita gunakan Ramadan untuk menguatkan iman dan memperbaiki akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga melalui bulan Ramadan ini kita semakin memahami bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat, kedamaian dan persatuan. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.